Haleluya, puji Tuhan. Shalom kaum wanita Tuhan dan juga kaum prianya Tuhan yang ada pada saat siang hari ini. Apapun keadaannya, kita mau tetap besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, melebihi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Untuk Allah yang ajaib, untuk Allah yang maha kuasa, untuk Tuhan yang sanggup menolong hidup kami naikkan pujian kami Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari kamu wanita Tuhan katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Besar nama-Mu Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari sambil langgaikan tangan katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bagimu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dengan iman, jiwaku, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku Tuhan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh Juru Selamat kami naikkan pujian syukur kami padamu. Haleluya.
Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Saat ini kami masih mau tetap naikkan ungkapan syukur kami. Terima kasih kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bukan hanya setia di saat senang, di saat suka. Tapi terlebih lagi setia Tuhan di saat kami dalam lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ini syukur kami Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sambil mengangkat tangan kanan katakan, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan, segala puji, segala hormat syukur bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Yesus. Ini sembah kami Tuhan,
Kami bawa hormat Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Raja di atas segala raja. Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Raja. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Shikira baralala garayana namase, karabora nama shikira baragaraya la 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 wase, kirabora nama shikira bara 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 garaya la 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 wase. Kami tinggikan nama-Mu, hanya nama Yesus, hanya satu nama Raja di atas segala raja, nama Tuhan Yesus. Kemuliaan, pujian, dan hormat bagi Tuhan. Oh Yesus, kami sembah, kami muliakan Yesus Tuhan. Di hadapan tata-Mu, tata kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, segala puji syukur bagi-Mu kami tinggikan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu, nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Haleluya, yang bertata di bumi di surga, Raja kemuliaan, hormat selamanya Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sambil mengangkat kedua belah tangan, katakan ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan, selalu setia, dulu, sekarang, dan selamanya, tak pernah berubah Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Janjimu ya dan ajaib, tak berubah, selalu tepati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa yang setia, yang penuh dengan kasih karunia, yang tak pernah berubah dulu dan sekarang dan selamanya. Yang kami tahu Tuhan, Engkau turut mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami nantikan janji-Mu Tuhan. Kami nantikan janji-Mu digenapi di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita katakan dengan iman, ku nantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu
kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sambil mengangkat tangan katakan yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kerjakan di hidup kami, di hidupku, di hidup semua kaum wanita-Mu. Kau kerjakan Tuhan seturut firman-Mu, bagi kemuliaan-Mu di hidup kami. Oh Tuhan, yang ku yakin Tuhan, Engkau menyediakan seturut kasih-Mu pada kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Tuhan, Engkau setia, firman-Mu ya dan amin, pasti digenapi di hidup kami. Apapun yang terjadi Tuhan, Kau tak pernah berubah Tuhan. Kau sanggup melakukan Tuhan yang telah Kau janjikan. Haleluya Yesus, haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ini yang kami tahu Tuhan, tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Oh, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Tuhan, oh Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Yesus,
Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat Tuhan, Engkau mengerjakannya dengan luar biasa dalam hidup kami yang telah Kau janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Desi Laning membawakan doa syafaat. Saya persilakan. Yalara yalara bushandalara yalara bushandamu. Shikiyalara yalara bushandalara bushandamu. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sampai dengan hari ini kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat yang selalu baru. Kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sungguh hati kami meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Setiap kami Tuhan, wanita-wanita Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang hadir dalam ibadah Woman of Love pagi siang hari ini. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami, Engkau perlindungan kami. Dan kami tahu bahwa kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Benar Tuhan, kami percaya dan kami sungguh percaya Engkau Allah bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus berdoa Tuhan buat setiap keluarga lepas keluarga dalam setiap ibadah Woman of Love ini Tuhan, setiap wanita-wanita Tuhan. Kami berdoa saat ini, mengangkat hati kami berdoa untuk setiap para suami-suami, memberkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai seorang kepala keluarga, biar setiap suami-suami menjadi teladan yang baik. Kami berdoa, setiap mereka hidup takut akan Tuhan. Mari Tuhan lindungi, kuatkan waktu mereka lemah. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, anugerah-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan setiap suami-suami. Dan kami berdoa buat setiap kami wanita-wanita Tuhan, baik kami seorang istri, kami seorang ibu, kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, kami mungkin seorang karyawan, kami seorang mahasiswa. Tuhan, kami berdoa dalam hidup kami, biar segala sesuatu yang kami lakukan, biar kami lakukan seperti untuk Tuhan. Mari Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, sebab kami tidak dapat hidup di luar Engkau. Biar kebenaran firman-Mu selalu kami renungkan setiap hari. Kami tahu, waktu kami merenungkannya, kami pasti bertindak hati-hati. Perjalanan kami pasti berhasil dan kami beruntung, dan beri kami kekuatan dan kemauan Tuhan untuk terus berserah, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan dalam lembah sekalipun kami tahu Engkau berjanji bahwa Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa pemulihan Tuhan kerjakan dalam setiap keluarga, suami dan istri, anak-anak, bapak dan anak, ibu dan anak, orang tua. Tuhan, kami berdoa pemulihan terjadi apapun yang menjadi masalah, persoalan dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Kami berdoa Engkau hadir. Roh Kudus mari menilik setiap hati, lembutkan setiap hati, jamah setiap hati, rubahkan setiap hati, celikan mata yang buta. Dan kami berdoa Tuhan, biar setiap kami melihat apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini, dan kami tidak pernah melupakannya, dan kami terus setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus berdoa untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus, Indonesia, dari Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan setiap wakil-wakil rakyat yang Tuhan sudah pilih. Kami berdoa memberkati mereka, kami angkat tangan kami memberkati mereka, memampukan mereka, Allah Roh Kudus bergerak di tengah-tengah mereka, supaya mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijaksana. Engkau beri hikmat untuk mengatur setiap perekonomian yang mungkin sekarang ini tidak baik. Dan kami percaya kami akan melihat perubahan yang terjadi, kebaikan-kebaikan, berkat yang Tuhan limpahkan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan boleh
pilih, boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bapak Pendeta Aruna, Tuhan kami percaya apa yang sudah hamba-Mu persiapkan. Allah Roh Kudus sendiri yang ada di tengah-tengah kami, yang boleh menyampaikan lewat isi hati setiap kami. Kami boleh menerimanya dengan sukacita, dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terus memberkati Pak Aruna Tuhan, biar kebenaran firman-Mu yang adalah kehidupan bagi kami, memerdekakan kami setiap hari. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena tiada pernah berubah. Oh, firman-Mu Tuhan tak pernah berubah. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Aruna, saya persilahkan. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah besar dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, memberkati berlimpah umat-Mu. Roh Kudus yang manis mencengkram setiap kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom para ibu-ibu sekalian dari Women of Love, juga beberapa bapak-bapak pria tempat ini. Senang boleh kembali berjumpa sejak pandemi ini yang sudah kedua atau ketiga, saya lupa. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan banyak hal hari-hari ini, terutama karena kita tidak, saya nggak tahu Anda lebih sibuk atau tidak sibuk biasanya. Tapi dalam masa-masa ini ada banyak hal yang Tuhan ubah dalam pola pikir kehidupan kita, karena kita juga berkata bahwa kita harus berubah sesuai dengan pembaharuan budi kita. Nah, Bapak Ibu, salah satu masalah besar dalam kehidupan sejarah hidup manusia, kalau kita melihat, itu adalah memandang rendah. Anda bisa bayangkan ya, kata memandang rendah itu diwariskan bahkan oleh kultur yang ada di Alkitab kita dari bangsa pilihan. Dan kalau Bapak Ibu tidak kaget saya bicara, ini juga diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Memandang rendah terhadap orang lain. Ini nggak gampang Bapak Ibu untuk diselami. Dan kita sendiri bahkan mungkin tidak sadar. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, waduh, saya mengambil waktu untuk mencari topik. Saya kaget sekali ternyata sejarah Alkitab mencatat orang Yahudi sampai hari ini itu masih memandang bangsa di luar Yahudi seperti warga kelas ke-13. Nah, kalau kedua mah kedekatan Bapak Ibu. Ini yang mungkin kita nggak pernah sadari bahwa bangsa ini sampai hari ini masih merasa sebagai bangsa yang rasnya nomor satu. Jadi jangan kaget kalau kemudian mereka dihabisi juga oleh kaum yang merasa dirinya ras Arya nomor satu, yaitu adalah Nazi Jerman. Jadi masalahnya A ya yang kena masalah dia lagi. Yahudi punya masalah A dan dia juga kena dengan masalah A dari orang lain. Waktu saya membaca ini, melihat ini dan merenungkan ini, yang menarik adalah ternyata ini diwariskan dari abad berabad dan zaman berzaman dalam rumah Tuhan, bahkan sampai hari ini.
Sebuah cerita yang mungkin terlalu nggak enak kalau dibahasnya di mimbar, karena kita butuh waktu yang cukup panjang supaya tidak salah arah dan salah menangkap. Bapak Ibu, orang Yahudi sampai hari ini masih menganggap bahwa bangsa di luar Israel, terutama mereka yang berpegang pada Torah, ya, yang berpegang pada tulisan yang ada di Tanakh, di PL kita, mereka sampai hari ini masih memandang bangsa di luar Israel, di luar darah Yahudi, itu adalah setara dengan anjing. Deng-deng, kan gitu. Ini baru aja rame nih di Aceh nih ya, masalah anjing dibawa keluar, tiba-tiba anjingnya mati. Wah, Anda harus tahu tuh. Beberapa ibu-ibu di tempat ini di rumah pelihara anjing, dan sayangnya bukan main, jangan-jangan ada yang teman saya bilang, oh anjing saya sudah hampir masuk kakak Pak, kartu keluarga Pak. Kalau diizinkan saya masukin tuh Pak, paling kecil, paling bungsu itu. Karena tiap hari tidurnya di kamar saya juga. Ini yang menarik. Jadi kalau Anda suka dengan judul khotbah, judulnya apa hari ini? Peranjingan. Waduh, jadi seru gitu ya. Judulnya gitu Pak, ya emang begitu judulnya. Yuk Bapak Ibu kita lihat sebentar. Sayang kalau digital tidak pakai tulisan. Nah, ini kan lama. Ini nikmatnya kalau kita hidup dengan tulisan-tulisan seperti ini. Baik, Bapak Ibu. Orang Yahudi sendiri sebetulnya mereka berkanjang pada apa yang tertulis di firman Tuhan, yaitu adalah Bilangan 15 ayat 39. Oke, Bilangan 15 ayat 39. Firman Tuhan berkata seperti ini. Saya baca dari ayat 37 saja Bapak Ibu supaya lengkap ya, karena kalau setengah nanti repot. 37 sampai 39. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat cicit atau jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun, artinya apa? Adat, kultur, budaya, nggak boleh di-skip. Tidak elok sama sekali, ini perintah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Sampai sekarang mereka masih lakukan ini. Turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harusnya dibubuhkan benang ungu kebiru-biruan. Makanya Bapak Ibu kalau tahu bendera bangsa pilihan itu ya ungu kebiru-biruan sebetulnya. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, jumbai akan menjadi pengingat. Jadi sebetulnya bukan masalah diikuti jumbainya warnanya, tapi ini bicara mengenai sebuah simbol. Apabila kamu melihat jumbai dengan warna ungu kebiruan, maka pada segala perintah dikatakan, maka apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti yang biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu ingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu, dipisahkan bagi Tuhan. Dikatakan di sana adalah harus ingat supaya jangan sampai itu nanti nuruti hati dan nuruti mata. Karena kalau namanya hidup itu tidak nuruti perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, hanya nuruti hati dan nuruti mata, itu nanti mereka akan menjadi orang yang najis dan terbuang. Mereka tidak kudus bagi Tuhan, jadi ini najis. Ini Tuhan bikin perintah seperti ini. Nah, makanya orang itu kalau mendengar perintah Tuhan, tentu saja harus berhati-hati mendengar, jangan sampai punya interpretasi yang salah. Orang Yahudi menerima ini dari Tuhan, asli dari Tuhan dan tidak diubah sama sekali. Ini Tuhan yang kasih. Dan Tuhan berkata, perintah Tuhan harus dilakukan, jangan hati dan mata itu ngikuti dirinya sendiri. Nah, ini yang menarik. Dari cerita ini, Anda bisa bayangkan, mereka bisa punya interpretasi yang salah dan mengatakan bahwa orang-orang di luar non-Israel atau non-Yahudi itu setara dengan anjing. Anda bisa bayangkan ya, dari ayat yang Tuhan kasih ini, kan ini bagus ya. Jadi, jangan Anda pikir, dan saya juga berpikir, orang itu kalau menerima sesuatu perintah dari Tuhan, itu bisa tepat melakukannya. Belum tentu, belum tentu. Tergantung hati kita. Kalau hati sudah salah, dikasih firman Tuhan, bisa salah interpretasinya. Makanya kenapa kita berdoa, minta pencurahan Roh Kudus, supaya jangan sampai kita membaca firman atau mendengar khotbah bisa salah.
Anda bisa bayangkan, saya mendengar berkali-kali cerita, ada orang sering bilang gini, Pak, saya mau tanya Pak, apa? Bapak kan di khotbah pernah bilang begini dalam hati, saya ngomongmu tidak pernah loh Bapak Ibu. Dia bisa cerita, kan menurut Bapak begini-begini, sesuatu yang dia ngomong begini-begini itu adalah hal yang di kepala saya setuju juga tidak. Nah itu aneh loh. Jadi jangan pikir bahwa kalau dengar khotbah satu khotbah 5 orang dengar bisa satu pendapat, belum tentu bisa 5 pendapat itu. Orang Yahudi terima firman ini. Bagus ya firmannya, bahwa kita harus ikut perintah Tuhan, supaya ingat jangan sampai lupa, nggak ada weker, harus pakainya di baju, kan baju tiap hari dipakai ya, harus pakai jubah-jubah yang warnanya adalah ungu biru. Nanti kalau lihat yang namanya ungu biru itu, langsung ingat perintah Tuhan dan jangan sampai ikut hati dan ikut mata. Dari kata ini, muncullah sebuah pendapat seperti ini. Lah aneh toh, kok bisa? Jadi mereka bilangnya begini, oh, jadi kalau orang itu punya perintah Tuhan, itu sama dengan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Dan mereka yang tidak punya perintah Tuhan, itu adalah bangsa yang najis bagi Tuhan. Dan kalau dia najis, itu artinya bangsa itu setara dengan ini. Kenapa? Mengikuti hatinya sendiri, bawa karepnya sendiri, apa yang dia pandang baik dilakukan, jangan bilang hari ini nggak ada loh Bapak Ibu, ada banyak orang yang melakukan, kalau dia bilang bagus ya, karep hatinya sendiri, hati matanya lihat apa dia pikir bagus, semua dia pikir bagus, dan orang seperti itu dikenal dengan nama adalah Kulo Levi. Kulo Levi. Lev itu adalah hati, Levi my heart, hatiku. Kulo artinya adalah ngikuti, berjalan ke arah. Kulo Levi adalah orang yang berjalan suka-suka hatinya sendiri. Itu namanya Kulo Levi. Makanya anjing dalam bahasa Ibrani dikenal dengan nama adalah ini. Kulo Levi. Kolev. Anda bisa bayangkan ya, dari satu ayat yang indah, Anda kalau dengar ayat ini pasti Anda bersyukur sama Tuhan dong. Tuhan ingatkan saya supaya beribadah kepada Tuhan. Dari ayat ini bisa sebuah ceritanya diperpanjang, diperlebar menjadi begini. Jadi kalau mereka mendapat perintah Tuhan, mereka adalah bangsa yang kudus, bangsa pilihan Tuhan, karena punya perintah Tuhan, itu Torah. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang nggak punya perintah Tuhan, ini berarti bangsa-bangsa najis. Dan tidak ikut perintah Tuhan, berarti ngikuti dirinya sendiri, ngikuti matanya sendiri, ngikuti kehendaknya sendiri, ngikutin semua yang mereka pikir baik. Dan orang-orang yang berlaku seperti itu dikenal dengan nama Kulo Levi. Dari situlah keluar kata Kulo Lev itu adalah anjing. Dari sini sampai hari ini Bapak Ibu, mereka masih memandang orang di luar Israel sebagai bangsa yang tidak setara dengan mereka. So, Anda harus ingat Bapak Ibu, hanya dengan satu prajurit kecil orang Yahudi meninggal, itu mereka akan bayar berapapun harganya untuk ambil mayatnya pulang. Satu orang prajurit Israel dibunuh, itu bisa membuat sebuah perang negara. Anda mungkin berpikir nggak masuk akal ya, mengorbankan uang negara untuk perang hanya untuk karena masalah satu orang wafat. Dan itulah Israel. Tapi enggak Pak, Bapak ngomong gitu enak aja. Saya ke Israel, mereka happy banget ngelihat kami. Iya pasti, Anda bawa dolar Bapak Ibu. Kalau Anda nggak bawa dolar, repot juga urusannya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, ternyata dari satu peristiwa ayat yang bagus dan indah ini, ternyata tidak disambut dengan pola pikir yang benar. Pertamanya sudah benar, tapi bisa tiba-tiba perintah ini menjadikan mereka sebagai, oh akulah bangsa kudus, bangsa pilihan Tuhan, karena punya perintah Tuhan. Jadi kepemilikan mereka atas Torah, atas perintah Tuhan, membuat mereka naik pangkat sebagai bangsa pilihan. Padahal tujuan dari ayat ini adalah melakukan perintah Tuhan. Sedangkan mereka mengatakan, kalau sudah punya perintah Tuhan, wah berarti kami bangsa pilihan. Begitu naik derajatnya, kelakuannya drop. Bapak Ibu, cerita ini mungkin mengejutkan kita. Tapi inilah sebuah cerita yang memang muncul dan itu diwariskan dari bangsa ke bangsa, waktu ke waktu. Kita akan tentu saja akan habis waktu kalau kita membahas
Apa sih masalah utama dari para rasul-rasul? Apa sih masalah utama dari bapak-bapak gereja? Apa sih masalah yang mereka hidupi? Mereka cinta Tuhan, mereka berani mati untuk iman mereka loh Bapak Ibu. Dan nggak ada masalah dengan yang namanya penderitaan badani, nggak ada masalah dengan orang-orang abad pertama dan kedua. Tidak pernah ada masalah dengan yang namanya sebuah keterbatasan hidup. Nggak ada masalah dengan yang namanya tidak mendapat kenikmatan, kenyamanan hidup. Nggak ada masalah buat mereka sama sekali. Uang buat mereka tidak masalah. Karena mereka hidup betul-betul mengejar apa yang Tuhan mau. Tapi waktu saya melihat firman Tuhan, bahkan Petrus sendiri itu punya pola pikir yang mirip dengan apa yang orang Yahudi punya. Mereka menganggap bahwa orang di luar Israel adalah haram. Cerita ini kita ingat apa yang pernah disampaikan, cerita bahwa satu hari perlu diperkenalkan kepada Cornelius, sehingga waktu Cornelius bertobat, Petrus mendapatkan sebuah pesan sorga. 3 kali Tuhan berkata bahwa apa yang Tuhan sudah bilang halal, kita nggak boleh bilang haram. Apa sih masalah utama dari kemanusiaan di muka bumi ini? Ada orang dan sekelompok orang yang menganggap dirinya jauh better, lebih baik dari orang lain. Bapak Ibu boleh lihat yang namanya mass media, majalah, Anda lihat yang namanya kondisi di muka bumi, semuanya sama. Semuanya dimulai pada saat Tuhan memilih seseorang. Dan waktu dia dipilih, dia mulai membuat sebuah interpretasi baru atas apa yang Tuhan perintahkan. Sampai hari ini orang Israel jaga apa? Jaga yang namanya jumbai-jumbai. Warnanya dipelihara. Torahnya dipegang. Dilakukan tidak? Tidak. Yang penting adalah formatnya dipegang. Bapak Ibu jangan kaget. Cerita ini juga masuk ke dalam wadah gereja. Anda nggak perlu kaget melihat ini terjadi di sekeliling kita. Yes. Karena apa? Rasul-rasul abad pertama pun mereka tidak pernah ingin memberitakan kabar baik kepada orang non-Yahudi. Kalau Bapak Ibu membuka kisah Rasul, kita akan melihat bahwa rasul-rasul, 12 rasul, Yudas digantikan oleh Matias, tidak pernah berpikir, tidak pernah, ya bukan mereka sengaja jahat ya, mereka tidak pernah kepikiran bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sebetulnya menganggap bangsa di luar Israel tidak layak untuk sebuah keselamatan. Nah, sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Oke, ini adalah apa yang kita lihat secara garis besar dalam bahasan di layar tentang orang Israel. Jadi Kolef atau Kelef dari kata ini menarik lagi nih Bapak Ibu. Masih kenal nggak satu orang terkenal di Alkitab? Sakti Mandraguna namanya ini. Nah, Anda masih kenal nama ini ya? Nggak tahu-tahu, kalau kenal ya bohong lah, tahu lah ya masa. Nah, familiar lah dengan nama Kaleb. Oke, Anda tanya sama saya, Pak, Kaleb itu artinya apa? Kaleb artinya ini. Waduh Pak, anak saya begini Pak namanya. Ya sudah, mau gimana? Anda ganti di pengadilan panjang cerita Bapak Ibu. Anda harus ngerti bahwa kenapa namanya menjadi Kaleb. Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune. Padahal bapaknya namanya Hezron. Kan Anda tahu ya namanya Kaleb itu adalah Kaleb bin Yefune. Padahal nama asli bapaknya adalah Hezron, bukan Yefune. Yefune ini adalah sebuah panggilan kepada Kaleb karena hatinya yang melekat sama perintah Tuhan. Bapak Ibu, kisah ini berlanjut. Petrus nggak pernah pengen yang namanya keselamatan sampai ke bangsa-bangsa lain. 11 rasul yang lain nggak pernah pengen keselamatan sampai ke bangsa lain. Mereka hanya berpikir orang Yahudi saja. Keselamatan bukan milik orang-orang fasik, bangsa-bangsa asing. Tetapi satu hari Tuhan berfirman kepada Petrus dan mengubah pola pikir rasul-rasul sampai hari ini. Bahwa Tuhan sudah menyatakan keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa dan dimulai dari seorang Romawi bernama Cornelius. Nah, sejak hari itu Petrus ngerti, oh ternyata Tuhan itu bukan cuma memilih bangsa Israel, sekarang keselamatan terbuka kepada bangsa-bangsa.
sejak hari itu yang namanya kesetaraan dalam hidup kekristenan terjadi. Semua manusia setara di hadapan Tuhan. Pola ini adalah pola yang kita harus tangkap bahwa siapa sih rasul pertama yang kemudian pergi ke bangsa-bangsa untuk membawa konsep egalite atau kesetaraan itu? Itu bernama Paulus. Inilah rasul yang membawa. Bapak Ibu, Anda bisa mengenal Tuhan Injil sampai hari ini. Salah satunya kalau ditanya utang budi manusia kepada siapa? Nah, kita nggak utang budi sama siapapun. Tapi kalau ditanya siapa sih yang membawakan tongkat sampai ke Asia? Ya ini beliau ini. Ini yang beliau yang membawa. Dia pergi yang pertama kali sampai ke Asia ya beliau. Sampai sini bisa Bapak Ibu. Jadi masalah utama adalah hati-hati setiap kali ada sebuah firman, penunjukan atau penugasan Tuhan dalam kehidupan saya terhadap sesuatu kegiatan atau kegerakan atau gelombang atau apapun. Yang pertama saya selalu akan bilang, Tuhan Roh Kudus bantu saya menerjemahkan apa yang Tuhan mau. Karena kalau tidak, sebentar lagi saya akan bersukacita karena Tuhan pilih saya, lalu saya akan membuat kasta. Saya lebih tinggi daripada Anda yang tidak terima penugasan Tuhan. Jadi akan muncul kasta-kasta nanti. Kasta orang yang paham, kasta yang tidak paham, sama yang pokoknya cuma nonton doang. Nah, supaya minta penugasan Tuhan diterjemahkan. Karena gini, sebuah penugasan Tuhan itu bisa kita hanya ambil yang enaknya saja loh. Bapak Ibu, kalau tidak percaya, ini ngobrol-ngobrol aja ya. Kan saya nggak tahu, kalau di tempat kami, saya biasanya di grup itu sekarang ada WA grup untuk doa seminggu 2 kali. Apa sih? Anda yang ingin punya beban doa, beban masalah, pengen didoakan, silahkan kirim. Gitu ya. Kirim tuh, nanti didoakan rame-rame. Seminggu 2 kali dari malam gitu. Rame-rame didoakan itu. Dan kalau saya membuka daftar isi doanya, itu nomor 1 sampai nomor 20 isinya adalah kebutuhan pribadi semuanya. Waduh, jadi ya nggak apa-apa, memang itulah saatnya untuk berdoa ya Bapak Ibu. Tapi setelah itu saya minta supaya teman-teman memasukkan berdoa buat bangsa, berdoa untuk kegerakan Tuhan, berdoa untuk pemakaian Tuhan atas pemimpin-pemimpin bangsa ini. Itu ditambahkan, berdoa untuk sejahtera kota ditambahkan dari nomor 1 sampai nomor 7 sampai nomor 8. Supaya apa? Jangan yang pertama sampai ke 20 isinya semua adalah masalah pribadi. Karena manusia selalu adalah punya keinginan kalau dia mendapatkan sebuah penunjukan Tuhan, dia akan mengambil yang penting buat dirinya sendiri. Itu manusiawi sekali. Nah, Bapak Ibu, cerita bilangan ini membekas. Dan satu hari Tuhan datang ke muka bumi. Dan Tuhan Yesus sangat berkepentingan sekali untuk mengubah pola pikir ini. Pola pikir yang mengkotak-kotak manusia. Yang meninggalkan ketidaksetaraan itu. Dan satu hari, siapa yang dia lakukan? Dan waktu Tuhan membuat ini, itu betul-betul adalah sebuah situasi yang mengubah pola pikir. Oke, kita akan melihat Matius ke-15. Indah sekali. Matius ke-15. Saya nggak ngerti kenapa pertamanya tidak mengerti kalau Anda pergi ke Bandung, ke Cimahi, Anda akan melihat bahwa ada di wadah kita ini ada sebuah sekolah karakter namanya Proskuneo. Pernah dengar ya? Anda salah besar kalau Anda mengatakan itu sekolah musik dan sekolah doa. Proskuneo adalah sekolah karakter, jurusannya musik dan doa. Itu sekolah karakter Bapak Ibu. Saya pun berpikir itu sekolah musik tadinya. Bahkan ada yang bilang itu sekolah itu rehab, panti rehab. Ya, karena berapa orang masuk sana, beberapa sembuh. Terus orang mau direhab di sana. Ini bukan masalah rehab, sekolah karakter. Nama Proskuneo saja sudah aneh buat saya. Pros itu adalah mendekat, menjilat, membelai, menempel, tubuh dengan tubuh, kulit dengan kulit. Itu adalah pros. Kuneo, kunaon, itu adalah anjing. Seperti anjing menjilat tangan tuannya. Wah, saya kalau dengar kata ini, kenapa kasih namanya anjing ya? Ternyata Alkitab di PB, anjing itu mendapatkan sebuah tempat yang makin tinggi loh Bapak Ibu. Makanya sampai sekarang jadi sahabat manusia.
Ini kalau saya ngomong gini, khotbah begini, penggemar apa hewan binatang, wah langsung share linknya. Ini anjing nih kan gitu. Nah, saudara Tuhan, ini yang menarik. Matius 15 ayat 21. Beberapa Anda yang dulu pernah mendengar nama Dominikan, pernah ya? Orang Katolik punya sebuah ordo. Ordonya namanya Dominikan. Domini my God, Tuhanku. Canis itu anjing. Dominikan itu artinya adalah anjing-anjing dari Tuhanku. Anda bisa bayangkan ya, bahkan hari itu cerita itu dipakai sampai hari ini. Nah, kalau Anda melihat lambang-lambang dari Katolik yang lama, itu adalah lambang kayak serigala. Itu bukan serigala, itu anjing, Bapak Ibu. Lalu Yesus pergi dari situ, Matius 15 ayat 21, dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon, Libanon sekarang. Utara Israel. Datanglah seorang perempuan Kanaan, Siro-Fenisia, dari Libanon dan berseru. Berseru artinya apa? Nggak berani dekat, karena mereka tahu ini yang mau disamperin orang Yahudi, dan Yahudi nggak suka didekati sama orang-orang non-Yahudi. Makanya Bapak Ibu, Anda jangan berpikir Anda mau menginjili orang Yahudi. Kita sudah kasih konsepnya, orang Yahudi kelak akan diinjili sama orang Yahudi. Anda kalau ke Israel, Anda boleh coba. Mereka nggak terlalu mau dekat sama kita, gitu. Makin gelap itu warna busananya, makin radikal orangnya. Anda mau berfoto berdua, jangan coba-coba. Dan dia berseru, artinya apa? Dia, dari jauh dia berkata begini, kasihani aku ya Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Anak Daud. Artinya perempuan ini, dia bukan orang Israel, dia sudah mendengar bahwa ini satu orang punya kemampuan luar biasa, jangan-jangan dia ini adalah Mesiasnya orang Yahudi. Dan kalau Mesias datang, itu bukan cuma daerah-daerah Israel yang akan mengalami sebuah promosi. Seluruh daerah sekitar, termasuk Tirus Sidon, Libanon, akan mengalaminya. Dan dia berkata, inilah anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia cerita bahwa anaknya kerasukan setan dan sakit segala macam. Ayat 23, mengejutkan sekali. Yesus sama sekali tidak menjawab. Saudara Tuhan, lihat respon ini. Saya senang sekali kalau melihat bagaimana Tuhan itu mengambil sebuah keputusan. Makanya setiap kali saya mengambil keputusan, anak saya sekolah di sekolah Kristen. Dan mereka seringkali diajar di sekolah itu dengan namanya adalah WWJD. Apapun tagline-nya, WWJD. WWJD. Apa itu? What will Jesus do? Jadi kalau kamu ambil keputusan hari ini, susah toh. Kalau Tuhan Yesus ada di posisi kamu bikin apa? Ya kamu bikin seperti Tuhan bikin, gitu. WWJD. Saya tuh bilang sama anak saya begini, ya ampun WWJD, what will Jesus do? Kalau hari ini Yesus jadi kamu, apa yang dia akan buat? Saya bilang, susah nak, sayang, it's very difficult, susah banget. Tapi lebih suka adalah WWPD. What will prophets do? Apa yang akan dilakukan oleh para rasul, apostol do, atau prophet do. Artinya gini, apa yang akan dibuat oleh rasul-rasul pada abad pertama. Bapak Ibu, keluar sedikit sebuah tips. Kalau ditanya, gereja jenis apa sih yang paling bisa bertahan dalam semua kegoncangan dan kegerakan situasi bumi hari ini? Saya sudah mendengar Bapak Ibu, yang namanya gereja pecah. Saya sudah melihat sendiri perpisahan gereja. Dan di tengah pandemi ini gereja nggak buka nih ya, tutup gini. Saya mendengar berita gereja pisah. Hanya karena masalah pandemi dan vaksin. Anda boleh kaget loh Bapak Ibu. Nah itu biasanya kalau udah ngomong gini, nanti habis ini selesai semuanya, nanti Pak Tim sama saya ngobrol. Nah itu beritanya ke Pak Tim semua, udah beritanya. Nggak akan buka di sini. Nah Bapak Ibu, ini menarik loh. Ternyata
jenis gereja yang paling bisa bertahan pada semua goncangan zaman di semua zaman dan terbukti masih kokoh sampai hari ini adalah gereja Kisah Para Rasul abad pertama. Hampir 3 tahun terakhir saya selalu membuka Kisah Rasul berulang-ulang. Kenapa? Supaya pola pikir saya Kisah Rasul banget. Gitu. Karena saya tahu sejarah mencatat, Anda boleh sebut denominasi manapun yang bisa bertahan di tengah goncangan, nggak banyak. Ya tahan sih, tapi sobek-sobek gitu bajunya. Bertahan sih, tapi luka-luka. Kisah Rasul abad pertama sampai hari ini, nilai-nilai itu masih kita bahas bahkan di hari ini di acara Women of Love. Kenapa? Karena mereka bertahan. Jadi setiap kali ada masalah, saya bertanya gini, andai, kan Tuhan sudah naik surga tuh ya waktu itu. Itu rasul-rasul sendirian itu, nggak ada gurunya lagi tuh. Dan mereka harus take decision, keputusan. Ya kalau Tuhan jadi Anda, ya aduh, dia tinggal berkata, Bapa di sorga, kelar semuanya. Iblis aja ketemu dia, belum ngapa-ngapain sudah bersujud loh. Nah, kita baru dengar suara nggak bener aja, langsung ngumpet di kamar Nah, apa yang akan dibuat oleh para rasul pada hari itu? What will apostle do? Nah, saya Tuhan nggak jawab di ayat itu. Kenapa? Tuhan kalau ketemu sebuah masalah, dia akan memberikan dulu Torahnya seperti ini, lalu aku berbuat seperti ini. Saya ulang ya. Anda kalau baca kitab Injil, Anda akan lihat Tuhan kalau dikasih sebuah masalah nomor 1, dia akan cerita dulu, Torah bilang begini. Nah, aku bilang begini. Nanti Anda akan lihat, dari situ bisa ketahuan mana yang menjadi keputusan Tuhan. Apakah Tuhan melanjutkan yang ada di Torah, atau Tuhan akan tanda kutip membuat suatu pendapat yang baru, New Covenant, yang akan tanda kutip itu sedikit lebih tinggi dari yang Torah. Saya ulang. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan, ada masalah, ketemu Tuhan Yesus, Tuhan, Anda pasti ceritanya adalah sesuai Torah. Pasti sesuai Torah. Karena Tuhan Yesus menjamin dengan dirinya sendiri, dia tidak pernah melanggar Torah. Ada yang bilang sama saya, emang Tuhan datang untuk ngapain Pak? Dia nggak pernah batalin Torah Bapak Ibu. Bapak jangan salah, Alkitab berkata, dengan matinya di kayu salib, dia telah membatalkan hukum Torah. Anda harus lihat bahasa aslinya Bapak Ibu, nggak pernah ada kata pembatalan. Tuhan menjamin dengan dirinya sendiri, bahwa yang namanya prinsip kekristenan Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan dengan Torah. Karena dia Mesias. Nanti kita bahas kapan-kapan. Kapan tuh Pak? Kapan-kapan, panjang cerita. Ada masalah Bapak Ibu dengan hari-hari ini sejak peristiwa kita harus di rumah dan semuanya pakai online. Saya mulai susah untuk ngobrol sebentar. Pak, minta khotbah Pak, 30 menit. Nggak bisa. Kenapa? Susah sekarang ngomong sebentar Bapak Ibu. Karena terbiasa ngomong 1 jam gitu. Nggak tahu ini Bu Evelyn ngasih saya berapa lama. Oke, teruskan. Dia nggak menjawab. Kenapa nggak menjawab? Orang Yahudi dilarang berkomunikasi banyak dengan orang di luar Yahudi. Ingat itu Bapak Ibu? Perempuan Samaria. Kamu perempuan Samaria ngomong sama saya, yakin kamu? Lihat ucapan Tuhan Yesus pertama. Dia berkata, dia nggak jawab apa-apa. Kenapa? Karena hukum Yahudi melarang dia untuk ngomong sama orang-orang itu. Tapi lihat berikutnya. Murid-muridnya datang kepadanya. Nah, biasa toh di mana-mana itu biasanya kalau udah yang namanya all the president's men gitu ya, orang-orang lingkaran itu lebih galak daripada bosnya biasanya. Suruh aja dia pergi, sudah ngikut kita teriak-teriak pula. Ya pasti teriak lah, kalau deket kan Rasul juga nggak mau denger gitu. Kenapa nggak mau deket? Nah, Rasul kan garang-garang. Dari perempuan dari jauh mau deket dimarahin, dari jauh teriak disalahin. Serba salah hidup ini. Bayangkan, orang biasanya kalau udah kena masalah, Anda berasa nggak Bapak Ibu? Kalau Anda kena masalah satu, rempet biasanya. Jarang ada orang punya masalah cuma satu. Jarang Bapak Ibu, di sini jarang. Ini kalau dibuka yang namanya konsultasi, saya jamin. Sekali bicara sama Pak Tim, atau sama Bu Evelyn, langsung masalahnya 3. Percaya saya yuk. Nggak ada yang masalahnya 1. Dan orang satu masalah, itu pasti ngerembet Bapak Ibu. Makanya pinter-pinter begitu ada satu masalah, cepat bereskan. Biasanya setelah lewat 1 minggu, jadi 1,5. 2 minggu, 2,2.
3 minggu, udah 30 masalahnya. Udah memasukkan unsur keluarga, orang dekat, teman arisan, masuk semua di situ. Makanya nggak ada orang punya masalah cuma satu, kecil nggak ada. Sudah ngerembet. Saya punya 5 masalah. Enggak, masalahnya satu, ngerembet semua. Ini perempuan sudah punya masalah, sekarang punya masalah lagi nih. Tuhannya nggak jawab. Yang ketiga adalah murid-murid Tuhan Yesus yang harusnya menjadi orang yang membuka bagian admin, kan daftar dulu ke pertanyaan Tuhan Yesus, suruh diusir. Jawab Tuhan Yesus, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tuhan mau bilang gini, penugasan saya ini itu hanya kepada orang Israel. Tugas di luar Israel itu adalah tugas dari rasul-rasul kelak. Dan ini belum waktunya. Saya ulang ya. Jadi Bapak Ibu, tugas Anda sekarang untuk pergi ke bangsa-bangsa, mantap banget bangsa-bangsa. Dari mana Pak? Dari rumah. Zaman sekarang tuh bangsa-bangsa dari rumah Bapak Ibu, dari Zoom. Yang penting Anda punya kuota cukup, wifi jalan, listriknya jalan. Nah, itu bangsa-bangsa itu namanya. Nah, kita berkata dengan jelas. Tuhan berkata, aku cuma akan melakukan tugas Bapa. Dari sini saya tuh sering melihat, sering merenung. Saya nggak suka bilang, saya sering berdoa. Enggak lah Bapak Ibu. Saya sering merenung. Diam, nanya Tuhan, ngobrol. Anda pas sebetulnya berdoa atau enggak? Ya, tiap orang punya konsep yang beda-beda. Waktu saya bakal begini, oh ternyata setiap orang tuh punya jatah tuh jelas. Misalnya, jatah saya dari Tuhan tuh ya 5, udah. Itu karunia iman. Ukuran iman, kata Roma 12 ayat 3, ada ayatnya. Roma 12 ayat 3, itu ukuran iman. 5, udah. 1/5, udah. Jadi berkat saya, ya 5 itu. Kalau Anda nggak puas dengan berkat itu, silakan korupsi untuk dapat lebih. Kalau berani. Gitu. Silakan gunakan cara sekuler untuk berkatnya nambah jadi 7, kalau berani. Atau gunakan yang namanya basuro. Kalau lebih berani lagi itu, yang endingnya pasti kebinasaan. Setiap orang punya jatah berkat daripada Tuhan. Berkat apapun ya Bapak Ibu, berkat kesehatan, keuangan, semua dijatah. Sesuai ukuran yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Nggak pernah ada orang di tempat ini punya tugas yang sama. Diberikan sama Tuhan. 5, jatah saya 5, jebret 5. Tuhan lihat, sekarang kamu mau nego lebih apa nggak sama Tuhan? Ini kalau perempuan ini bilang, oh ya sudah, pulang ya kelar sudah. Ternyata tanda kutip iming-iming atau keinginan Tuhan untuk kita lari mendekat kepada Dia. Bapak Ibu, saya tuh berasa banget kalau saya bicara akhir zaman. Saya kadang mikir, dulu waktu tahun 2010, 2009, 2012, saya kalau dapat berita akhir zaman, wah ini depan mata ini rapture besok ini. Lewat besok, loh nggak jadi ya. Tapi muncul berita baru lagi. Waduh, ini lebih bagus ya berita. Wah ini mantap nih, 2014 ini. 14 kelar. Saya bilang, apa ada yang lebih hebat lagi beritanya? 2015 keluar berita lagi. Tiap tahun, tiap bulan keluar berita baru yang lebih hebat, yang lebih dekat sama Tuhan datang. Lama-lama saya mikir gini, kenapa Tuhan nggak ngasih saya semuanya aja? Kenapa harus dicicil tiap minggu, tiap bulan? Saya baru paham Bapak Ibu. Waktu saya dikasih yang namanya makanan sedikit, saya makan, saya pengen lagi. Hati saya ngejar Tuhan. Tuhan tuh paling nggak waktu melihat dan merasakan hati anak-anaknya mengejar Dia. Jadi proses mengejarnya itu, kan ibu-ibu juga tahu, yang paling bahagia pas suami Anda PDKT pertama kali dong, itu paling bahagia. Kalau sekarang boro-boro dicium juga jarang, katanya yang lain, bukan di sini, tempat yang lain. Kalau dulu itu nepon kayak obat tidur, tuh enggak? Obat suplemen, 2 jam sekali nepon, sudah makan belum? Wah. Zaman sekarang kalau suami tanya, sudah makan belum? Ada cerita bisa pingsan suaminya. Sudah, nasi liwet 3 porsi. Nah, sudah lewat Bapak Ibu. Yang menarik adalah ibu itu berkata, perempuan itu berkata dan menyembah Dia, ayat 25, sambil berkata, Tuhan, tolong aku. Begitu dia berkata sambil menyembah, mendekat dan menyembah. Tadinya dari jauh loh Bapak Ibu. Dari jauh datang, dekat,